Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 10 November selalu kita peringati sebagai Hari Pahlawan Merdeka. 10 November kita peringati untuk mengenang pertempuran di Surabaya yang terjadi pada tahun 1945, di mana para tentara dan milisi Indonesia yang pro kemerdekaan berperang melawan tentara Britania Raya dan Belanda yang merupakan bagian dari Revolusi Nasional Indonesia. Pertempuran Surabaya merupakan pertempuran antara pasukan pejuang Indonesia yang diorganisir oleh pasukan anggota EK Pembela Tanah Air PETA yang dibentuk oleh pasukan Jepang dan polisi istimewa di masa pendudukan Jepang di Indonesia yang dulunya Hindia Belanda. Pada saat itu yang bertujuan untuk mencegah pasukan sekutu pasca Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu di Perang Pasifik yang mendarat di kota Surabaya, yang terjadi dari pasukan Kekaisaran Britania dengan sukarelawan Persemakmuran Britania, yakni Angkatan Darat India Britania, dengan mendapatkan dukungan khusus oleh tentara Kekaisaran Belanda. Puncak terjadinya pada tanggal 10 November 1945. Pertempuran ini adalah perang pertama pasukan Indonesia dengan pasukan sekutu setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia yang menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme. Usai pertempuran ini, dukungan rakyat Indonesia dan dunia internasional terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia semakin kuat. 10 November diperingati setiap tahun sebagai Hari Pahlawan di Indonesia. Ketika pasukan Britania mendarat pada akhir Oktober 1945, Surabaya digambarkan sebagai benteng bersatu yang kuat di bawah pemuda dan pasukan Britania. Brigadir AWS Malabi tewas dalam baku tembak. Britania melakukan serangan balasan punitif pada 10 November dengan bantuan pesawat tempur. Pasukan kolonial merebut sebagian besar kota dalam 3 hari. Pasukan Republik yang minim senjata melawan selama 3 minggu, dan ribuan warga meninggal dunia ketika penduduk kota mengungsi ke pedesaan. Meskipun kalah dan kehilangan anggota dan persenjataan, pertempuran yang dilancarkan pasukan Republik membangkitkan semangat bangsa Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan dan menarik perhatian internasional. Belanda tidak lagi memandang Republik sebagai kumpulan pengacau tanpa dukungan rakyat. Pertempuran ini juga meyakinkan Britania untuk mengambil sikap netral dalam Revolusi Nasional Indonesia. Beberapa tahun kemudian, Britania mendukung perjuangan Indonesia di PBB. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta didatangkan oleh Inggris ke Surabaya untuk menghentikan tembak-menembak dengan arek-arek Surabaya. Kemarahan rakyat Surabaya baru dapat diredakan ketika Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta tiba di Surabaya pada tanggal 29 Oktober 1945 atas permintaan sekutu untuk menyelesaikan persengketaan antara pemuda dan PKR di satu pihak dengan tentara Inggris di lain pihak, dan terjadilah gencatan senjata. Setelah berlangsungnya perundingan di Surabaya, terlihatlah suasana tenang di kota Surabaya dari atas. Bahkan bendera merah putih tetap berkibar megah. Bung Karno dan Bung Hatta beserta rombongan kembali ke Jakarta
setelah tercapai persetujuan ceasefire atau gencatan senjata. Airdrop makanan untuk pasukan Inggris yang terkepung di daerah Darmo. Hasil pertemuan kedua belah pihak untuk gencatan senjata, ternyata pihak Inggris tidak dapat menghubungi pasukan-pasukan yang berada di gedung Internasio yang dikepung oleh pasukan-pasukan rakyat dan pemuda. Maka Brigadir Jenderal Melody bersama pemimpin-pemimpin Indonesia menuju ke Internasio untuk menghentikan tembak-menembak itu, dan terjadilah insiden yang mengakibatkan terbunuhnya Brigadir Jenderal Melody. Jenazah Melody dikebumikan di Moro Krambangan dan kemudian dipindahkan ke makam Menteng Pulo, Jakarta. Di depan gedung Internasio ini, pasukan Inggris setelah gencatan senjata diangkut dengan truk-truk ke markas mereka di pelabuhan Tanjung Perak. Inilah prajurit-prajurit Inggris yang mengalami cedera di rumah sakit. Lebih dari 1.200 pasukan dari Brigade Melody yang cedera atau meninggal di pertempuran 3 hari ini di Surabaya. Di Moro Krambangan terjadi pemeriksaan barisan yang dilakukan oleh Manser terhadap pasukan induk Inggris yang baru tiba, lebih dari 1 divisi di Surabaya pada tanggal 4, 5, dan 6 November 1945. Di pihak Inggris, kelihatannya telah mempersiapkan segi keamanannya dengan mengungsikan semua penduduk sipil barat yang terdiri dari para wanita-wanita dan anak-anak kecil untuk diberangkatkan keluar dari Surabaya pada tanggal 5 November 1945. Dalam perjalanan keluar dari Surabaya, terlihat LST dan kapal-kapal Inggris yang sedang mengangkut pasukannya yang baru untuk memperkuat pertahanannya di Surabaya. Di samping itu, arek-arek Surabaya yang terdiri dari pemuda pejuang juga tidak ketinggalan, yaitu mempersiapkan pasukan dengan mengadakan latihan bersama untuk mengantisipasi kedatangan pasukan Inggris di Surabaya. Hanya kita terlalu remeh dan Republik terlalu muda untuk mendapatkan data-data intelijen tentang bala bantuan Inggris yang begitu besar dan dahsyat. Tanggal 6 November 1945, pasukan Inggris dalam pertemuan di Singapura memberangkatkan beberapa pesawat dari Skadron RAF dari Pelabuhan Udara Singapura, Changi, menuju Surabaya melalui Jakarta dan Semarang. Pesawat-pesawat ini telah dilengkapi dengan senjata-senjata berat untuk menggempur Surabaya dari udara. Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, terlihat pula alat-alat berat seperti tank-tank diturunkan untuk memperkuat armada perang daratnya. Inilah serdadu Belanda dan Nika yang datang memboncengi pasukan sekutu di Surabaya. Ini adalah pemeriksaan barisan tahap akhir oleh Panzer yang didampingi oleh Hawthorne pada tanggal 7 November 1945 terhadap 1 divisi pasukan Inggris yang sudah berada di Surabaya, dan sekaligus memberikan lampu merah bahwa penyerangan terhadap kota Surabaya akan dilaksanakan dalam satu kekuatan penuh yang benar-benar sudah terhimpun di tanah Surabaya. Begitupun pemasangan bom-bom pada pesawat tempur telah dipersiapkan secara cermat. Di samping itu, para pejuang Surabaya juga telah mencium gelagat yang kurang baik dari pihak Inggris dan telah berjaga-jaga di sekitar pelabuhan Surabaya. Pada tanggal 9 November pagi, pasukan Inggris dengan kekuatan sebesar 1 divisi, baik dari udara, laut maupun di darat, telah dipersiapkan sepenuhnya untuk mengadakan penggempuran terhadap kota Surabaya. Sebaliknya, di pihak area Surabaya pun telah mengantisipasi
operasinya, yakni dengan menghimpun seluruh kekuatan yang ada untuk membela tanah tercinta, Indonesia. Panzer mulai menyebarkan pamflet yang isinya menyerukan agar rakyat Surabaya menyerahkan semua senjata kepada pasukan Inggris selambat-lambatnya pukul 6 pagi pada tanggal 10 November 1945. Namun, ultimatum tersebut dianggap sepi oleh rakyat Surabaya. Setelah Inggris merasa kuat dengan datangnya bala bantuan pasukan dan alat-alat perang, maka Surabaya ikut